warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang sangat saya hormati dan banggakan, kita tahu bersama bahwa kehidupan itu meniscayakan kita untuk berinteraksi dengan yang lain. Kehidupan meniscayakan kita untuk selalu berkolaborasi, saling membantu, saling tolong-menolong, bahkan bertoleransi dan tenggang rasa dengan yang lain. Ada perbedaan di antara kita dengan yang lain. Ada hal yang harus kita pertemukan, ada hal yang harus kita komunikasikan, ada hal yang harus selalu kita bicarakan dan diskusikan dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena memang ini merupakan ketentuan dari Allah. Ini adalah sunatullah yang kita semua sangat mengetahui. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, adalah untuk lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha detail. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak bisa hidup tanpa yang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup soliter, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dan juga kolaborasi dengan yang lain. Oleh karena itu, menjadi sunatullah bahwa kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, di masa ini, di masa yang kita kenal sebagai masa pandemi, wilayah yang tidak bisa kita ganggu gugat, ini adalah merupakan cobaan, ujian, tantangan, ya, atau juga bahkan merupakan batu loncatan bagi kita untuk naik peringkat, naik prestasi kita untuk bangkit dan kembali kepada keadaan yang lebih baik, kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, pandemi itu menuntut kita juga dalam tanda petik untuk memiliki kesalehan sosial. Pandemi itu bukan hanya kita menyerahkan semuanya kepada Allah belaka, jangan hanya kita melakukan kesalehan yang sifatnya vertikal kepada Allah saja, meminta bantuan, ya, memohon, memang hanya kepada Allah lah kita kembali. Memang hanya kepada Allah lah kita menyerahkan segala sesuatunya. Kita beribadah hanya kepada Allah, kita memohon hanya kepada Allah, kita meminta dirubah keadaan kita hanya kepada Allah. Memang innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang melakukan perubahan, merubah keadaannya sendiri. Memang demikian. Namun, kesalehan vertikal perlu dilengkapi dengan kesalehan sosial. Di pandemi ini kita perlu membantu yang lain. Kita pun harus dibantu oleh yang lain. Oleh karena itu, ingat pesan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya adalah seseorang itu tidak akan dikatakan beriman, kata Rasul, sebelum ia mencintai saudaranya, sebelum ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mencintai dan mengasihi dirinya sendiri. Apa yang bisa kita maknai dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah tersebut dalam sabdanya? Kita itu baru dikatakan sebagai orang yang beriman, pemirsa, kalau kita mencintai dan mengasihi saudara kita sebagaimana kita mencintai dan mengasihi diri kita sendiri. Nah, masa pandemi ini menjadi masa di mana kita bisa menabung kebaikan. Kita bisa menabung hal-hal yang positif bagi sesama. Yang menabung ini adalah kita sendiri, yang menanam adalah kita sendiri, dan nanti yang akan memanen hasilnya kita sendiri dan juga khalayak. Misal, kita dalam kehidupan sehari-hari membantu yang membutuhkan,
membantu mereka yang kesulitan, membantu mereka yang harus kita tolong. Kenapa demikian? Karena menolong seperti kita tahu adalah hal yang baik. Kita yakini itu dulu bahwa menolong adalah hal yang baik. Oleh karena itu, pandemi ini sekali lagi adalah menjadi ladang kita beramal. Menjadi ladang bagi kita untuk membantu, menjadi ladang bagi kita untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Menjadikan kita itu sebaik-baik manusia adalah yang memberikan maslahat, menjadikan kita memiliki kebaikan bagi yang lain. Nah, kurang lebih apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya katakan hari ini, yang saya sampaikan hari ini adalah marilah kita bersama-sama menjadi seseorang yang bermanfaat bagi yang lain. Kesalehan sosial, saleh secara sosial atau soleh secara sosial itu adalah kemutlakan yang harus kita lakukan. Apalagi kata Allah, kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, kita ini beragam saudara-saudara sekalian. Kita ini tidak hanya melakukan ukhuwah secara Islamiah saja. Kita bersaudara tidak hanya dengan sesama muslim atau ukhuwah Islamiyah, tapi kita juga harus berukhuwah watoniyah, bersaudara, berhubungan baik kepada sesama warga bangsa. Pun juga yang lebih dari itu adalah kita harus berukhuwah basyariah atau berukhuwah insaniyah. Kita harus baik menjalin hubungan, berukhuwah dengan sesama umat manusia. Ingat ayat Al-Hujurat ayat 13 tadi. Dan yang terakhir, ada satu yang penting juga saudara-saudara sekalian, pemirsa sekalian, yaitu berukhuwah khalqiyah, bersaudara, membangun hubungan yang baik dengan sesama seluruh makhluk Allah, yaitu alam semesta ini. Kita membangun yang namanya harmonia estabilita. Bagaimana kita membangun keselarasan, keserasian, keseimbangan dengan alam semesta ini demi kebaikan kita bersama, demi hidup kita yang aman, nyaman, tentram, fiddin wa dunya hatal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.